Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Bayangkan menunggu cinta selama 53 tahun, 7 bulan, dan 11 hari. Suara detak jam berdenting pelan, seolah menghitung waktu yang lambat namun pasti. Inilah kisah Florentino Ariza, seorang penyair muda yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan tak pernah berhenti mencintai, meski ditolak, meski ditinggal menikah, meski dunia berubah. Dan Fermina Daza, wanita yang pernah menjadi segalanya, lalu memilih jalan lain demi kenyataan hidup, bukan mimpi. Tapi apakah waktu bisa membunuh cinta atau justru memurnikannya? Di tengah panasnya Karibia, wabah kolera, dan dunia yang bergerak tanpa ampun, cinta ini bertahan. Seperti penyakit yang tak kunjung sembuh atau seperti harapan yang tak mau mati. Inilah kisah cinta paling tragis sekaligus paling indah dalam sejarah sastra modern. Love in the Time of Cholera, karya Gabriel Garcia Marquez. Dan hari ini, Anda akan ikut masuk ke dalamnya. Bayangkan sebuah cinta yang bertahan selama lebih dari setengah abad. Cinta yang tidak menghilang oleh waktu, tidak hancur oleh penolakan, tidak padam oleh jarak atau realitas kehidupan yang pahit. Sebuah cinta yang tetap hidup dalam hati satu orang, walau dunia telah berubah, tubuh telah menua, dan kesempatan telah berlalu. Itulah cinta yang dihidupi Florentino Ariza, tokoh utama dalam Love in the Time of Cholera, karya Gabriel Garcia Marquez, sebuah mahakarya sastra yang menyelami kerumitan hati manusia dengan gaya puitis dan penuh ironi. Novel ini bukan hanya sebuah kisah cinta. Ini adalah refleksi tentang waktu, kesetiaan, hasrat, penderitaan, dan ketekunan yang mengagumkan. Di tengah latar suasana pesisir Karibia Kolombia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia novel ini dibentuk oleh kolera, peperangan, surat, cinta yang tak terkirim, dan kapal-kapal uap yang menyusuri Sungai Magdalena. Namun, di atas segalanya, dunia ini dibentuk oleh cinta yang tidak mau mati. Cinta itu dimulai dari Florentino Ariza yang masih muda dan pemalu. Ia melihat Fermina Daza untuk pertama kalinya ketika ia masih remaja. Dan seketika itu juga hatinya terpikat. Cinta pertama ini lahir dari kejauhan, dari tatapan sekilas, dan kemudian tumbuh lewat surat-surat cinta yang dikirim dengan penuh gairah dan kerinduan. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Tapi seperti banyak kisah cinta muda, cinta mereka dihadapkan pada rintangan. Sang ayah Fermina, Lorenzo Daza, menolak hubungan mereka. Dan setelah kembali dari perjalanan panjang yang disusun untuk memisahkan mereka, Fermina tiba-tiba melihat kenyataan dari hubungan itu sebagai sesuatu yang ilusif. Ia menyatakan bahwa cinta Florentino hanyalah khayalan. Penolakan itu menghancurkan Florentino, namun ia tidak menyerah. Bahkan setelah Fermina menikah dengan Dr. Juvenal Urbino, dokter kaya, terpelajar, dan dihormati, Florentino tetap menjaga cintanya. Ia bersumpah akan menunggu Fermina, tidak peduli berapa lama sampai suaminya mati, dan ia melakukannya. Ia menunggu selama lebih dari 50 tahun, sembari menjalin ratusan hubungan fisik dan emosional dengan perempuan lain. Namun dalam hatinya, ia terus memelihara tempat khusus untuk Fermina. Gabriel Garcia Marquez bukan sekadar menceritakan cerita cinta. Ia menantang persepsi kita tentang cinta itu sendiri. Apakah cinta adalah kesetiaan mutlak pada satu orang? Ataukah cinta adalah proses, sesuatu yang berkembang, berubah, dan bahkan disamarkan oleh nafsu atau kebiasaan?
Florentino, meskipun setia pada gagasan cintanya terhadap Fermina, juga menjalani hidup yang penuh hubungan fisik. Ia mencatat semuanya dalam sebuah buku rahasia, seakan-akan itu semua adalah bagian dari perjalanannya menuju satu cinta sejati. Sementara itu, Fermina menjalani kehidupan rumah tangga yang stabil, namun tidak selalu bahagia. Pernikahannya dengan Dr. Juvenal Urbino tidak dipenuhi gairah romantis seperti surat-surat cinta Florentino, melainkan dengan keseharian yang penuh kompromi, pertengkaran kecil, dan kedewasaan emosional. Garcia Marquez menggambarkan pernikahan ini bukan sebagai tragedi atau kegagalan, melainkan sebagai kenyataan bahwa cinta sejati dalam pernikahan bukan hanya emosi yang membakar, tetapi juga kemampuan untuk bertahan, tumbuh, dan memahami satu. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Sama lain. Dan disinilah kejeniusan novel ini muncul. Tidak ada cinta yang lebih benar atau lebih salah. Cinta remaja yang penuh gairah dan khayalan. Sama validnya dengan cinta pernikahan yang tenang dan penuh kompromi. Dan keduanya juga valid dengan cinta yang menua, yang dipenuhi oleh kenangan dan harapan. Lalu datanglah momen yang ditunggu-tunggu oleh Florentino. Dr. Juvenal Urbino meninggal secara mendadak karena kecelakaan yang ironis, jatuh dari pohon saat mencoba menangkap burung peliharaan. Florentino, yang selama ini menunggu dalam diam, segera datang ke rumah duka dan menyatakan cintanya pada Fermina tak lama setelah suaminya dikubur. Tindakan ini mengejutkan dan bahkan tampak tidak pantas. Fermina marah, menolak, bahkan mengusirnya. Namun Florentino tidak putus asa. Ia mulai menulis surat lagi, seperti saat mereka masih remaja. Dari sinilah cerita kembali berputar, lambat laun, hubungan mereka mulai tumbuh kembali. Tidak seperti sebelumnya, kali ini keduanya adalah dua orang, tua yang telah melewati seluruh hidup mereka. Mereka tidak lagi digerakkan oleh nafsu muda atau ambisi cinta ideal, tetapi oleh pengertian yang dalam, pengalaman yang panjang, dan pengakuan bahwa cinta seperti kehidupan itu sendiri adalah proses panjang yang tidak selalu indah tapi bisa berarti. Dalam puncak novel, Florentino dan Fermina memulai perjalanan dengan kapal menyusuri Sungai Magdalena. Kapten kapal bertanya kepada mereka apakah mereka ingin menurunkan bendera kuning, tanda bahwa kapal terinfeksi kolera agar tidak diganggu dan bisa tetap berlayar. Mereka setuju, maka berlayarlah mereka, dua jiwa tua yang akhirnya bersatu dalam sebuah kapal yang dikira terjangkit wabah, tetapi sejatinya membawa cinta yang telah menunggu sepanjang hidup. Makna dari adegan ini sangat simbolis. Cinta mereka yang selama ini tersembunyi dan ditahan, akhirnya bisa mengalir bebas meskipun harus berbohong pada dunia luar. Dunia mengira mereka sakit, padahal mereka sedang mengalami kebangkitan emosi yang sejati. Wabah kolera yang sejak awal menjadi latar belakang cerita juga merupakan metafora dari cinta itu sendiri. Keduanya bisa menyebabkan demam, delirium, penderitaan, dan bahkan kematian. Tetapi keduanya juga adalah bagian dari kodrat manusia yang tak terhindarkan. Gabriel Garcia Marquez menulis dengan gaya khasnya, melankolis, puitis, penuh ironi, dan dengan kejernihan pengamatan terhadap kehidupan. Ia tidak menawarkan kisah cinta yang manis atau ideal, tetapi cinta yang nyata, penuh cacat, obsesi, kebodohan, penyangkalan, dan kadang bahkan egoisme. Namun dari semua itu, lahirlah kisah yang begitu menyentuh dan manusiawi. Novel ini mengajak kita mempertanyakan pemahaman kita tentang cinta. Apakah cinta itu harus dibalas untuk menjadi sah? Apakah cinta sejati berarti kesetiaan mutlak? Bisakah cinta hidup di dalam khayalan selama puluhan tahun? Dan yang paling penting, apakah cinta hanya milik mereka yang muda, ataukah ia bisa tumbuh dan mekar bahkan di usia senja?
Love in the Time of Cholera adalah novel yang perlahan-lahan tumbuh di hati pembacanya, seperti cinta itu sendiri. Ia tidak mengejutkan, tetapi ia menetap. Ia bukan kisah tentang kebahagiaan instan, tetapi tentang penantian, ketekunan, dan harapan yang tak padam. Dalam dunia modern yang sering tergesa-gesa mencari cinta yang sempurna, kisah Florentino dan Fermina justru mengajarkan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang mau bertahan, belajar, dan menerima, bahkan setelah dunia menua dan tubuh melemah. Gabriel Garcia Marquez memberikan kita tidak hanya cerita tetapi juga cermin. Sebuah cermin untuk melihat bagaimana kita mencintai, bagaimana kita kehilangan, dan bagaimana kita mungkin bisa mencintai kembali. Mungkin tidak dalam waktu yang ideal atau dengan cara yang sempurna, tetapi dengan kejujuran hati yang penuh luka dan harapan. Dan dalam kapal yang terus menyusuri sungai dengan bendera kuning berkibar, cinta itu terus berlayar melewati batas waktu, penyakit, dan kematian. Don't forget to comment, like, and subscribe.